Snapdragon merupakan chipset paling populer dan paling banyak diminati di industri ponsel selain Apple 14 Bionic. Oke, kita lupakan dulu chipset Bionic tersebut karena Bionic hanya tersedia di perangkat Apple. Namun, di komunitas Android, Snapdragon adalah chipset nomor 1 dan paling banyak diminati oleh pengguna. Kita sebut saja chipset Snapdragon 888 5G yang menawarkan performa kencang dengan fabrikasi 5 nanometer serta mendukung jaringan 5G. Chipset ini mampu mendapatkan skor AnTuTu 8 di angka 700 ribuan. Wow! Tak hanya masalah kecepatan, tapi juga bagaimana chipset ini dapat mengambil gambar dalam cahaya rendah hingga pada titik 0,1 lux. Dengan kecanggihannya saat ini, kita akan bahas bagaimana perjalanan awal Snapdragon ini. Mari kita ulas sedikit sejarah lahirnya perusahaan yang memproduksi Snapdragon, yaitu Qualcomm. Qualcomm sendiri mulai lahir pada Juli 1985 di San Diego, California, Amerika Serikat, dengan langsung berfokus pada industri telekomunikasi. Awalnya perusahaan ini didirikan oleh 7 orang. Dan pada tahun-tahun pertamanya, perusahaan ini hanya memiliki beberapa puluh karyawan. Qualcomm mulai mengembangkan teknologi digital nirkabel CDMA yang digunakan oleh militer Amerika Serikat untuk secure communication. Dan San Diego yang merupakan pusat pangkalan militer Amerika pun dijadikan Qualcomm sebagai markas besar. Snapdragon sendiri hadir pertama kali pada tahun 2007. Sebelumnya, Qualcomm menghadirkan prosesor bernama Scorpio, namun proyek ini tidak dilanjutkan. Qualcomm lebih berfokus pada pengembangan Snapdragon yang pada akhirnya pada tahun 2008 mulai ditanamkan pada HTC T-Mobile G1 yang menggunakan sistem operasi Android. Selanjutnya di tahun 2009, Qualcomm memperkenalkan Adreno, yaitu GPU atau Graphic Processing Unit yang terintegrasi langsung dengan chipset Snapdragon. Adreno ini pada awalnya adalah produk dari ATI Radeon. Nama Adreno sendiri adalah anagram dari kata Radeon. Kehadiran Adreno ini menjadi kunci betapa bagusnya performa dari Snapdragon dalam menjalankan game di perangkat mobile. Hal ini membuat Snapdragon sangat diminati oleh vendor-vendor smartphone, mulai dari Nokia, Xiaomi, Asus, dan vendor lainnya. Bahkan Samsung dan Huawei yang memiliki produk chipset sendiri pun tidak jarang mengandalkan Snapdragon sebagai dapur pacu untuk produk mereka. Produk Snapdragon sendiri memiliki berbagai varian, mulai dari yang performanya standar sampai yang paling kencang. Dalam pembagian varian ini, Snapdragon menggunakan kode angka depan sebagai pembedanya. Misalnya, Snapdragon 200 series, 400 series, dan lainnya. Biasanya semakin besar satuan angka depannya, semakin kencang performanya.